Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan menjabarkan sedikit tentang filsafat Cina, Lao Tse Yin Yang, kaitannya dengan Trihitakarana sebagai sebuah pandangan alternatif manusia terhadap pendidikan alam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nanda Sapiani dengan NIM 2004 026 080 dengan teman saya Ahmad Abdullah Farhan dengan NIM 2004 026 088, Muhammad Zaki Azizi dengan NIM 2004 026 081. Apa sih filsafat Cina itu? Filsafat Cina itu adalah salah satu filsafat dasar tertua di dunia dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia, di samping filsafat India dan filsafat Barat. Filsafat Cina dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan dari masa ke masa. Nah, filsafat Cina mempunyai 3 tema pokok. Yang pertama, harmoni, sebuah jalan tengah antara 2 ekstrem, antara manusia dan sesama, selanjutnya antara manusia dan alam, dan antara manusia dan surga. Ya, tema yang kedua yaitu toleransi, keterbukaan pendapat-pendapat yang berbeda dari pendapat pribadi. Untuk keterbukaan pendapat-pendapat itu bisa disebut dengan contoh sikap toleransi, dengan kita sebagai manusia yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, kita saling terbuka dan saling menghargai. Selanjutnya, sikap perdamaian memungkinkan pluralitas luar biasa serta di bidang agama. Dan poin yang ketiga, kemanusiaan, contoh kebersamaan antara manusia dengan manusia. Nah, tradisi pemikiran filsafat di Cina. Tradisi pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad ke-6 Masehi pada zaman pemerintahan dinasti Zhou di utara. Konfutse, Lao Tse, Mengzi, dan Zhuangzi dianggap sebagai peletak dasar dan pengasas filsafat Cina. Pemikiran mereka itu sangat berpengaruh dan membentuk ciri-ciri khusus yang membedakannya dari filsafat India dan Yunani. Pada masa hidup mereka, negeri Cina itu dilanda kekacauan yang nyaris tidak pernah berhenti. Pemerintahan dinasti Zhou mengalami perpecahan dan perang berkecamuk di antara raja-raja kecil yang menguasai wilayah yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, rakyat sengsara, dihantui kelaparan, dan ratusan ribu orang meninggal dunia disebabkan peperangan dan pemberontakan yang bertubi-tubi melanda negeri. Tiadanya pemerintahan pusat yang kuat dan degradasi moral di kalangan pejabat pemerintahan mendorong sejumlah kaum pelajar bangkit dan mulai memikirkan bagaimana mendorong masyarakat berusaha menata kembali kehidupan sosial dan moral mereka yang baik. Kaum bangsawan terpelajar ini telah tersingkir dari kehidupan politik dan pemerintahan karena kekacauan yang terjadi pada negara Cina. Nah, dinasti Zhou berhasil membangun tradisi pemikiran Cina yang selama berabad-abad mempengaruhi pemikiran Cina. Misalnya kebiasaan menghormati leluhur dengan melaksanakan berbagai upacara keagamaan dan kegemaran akan sejarah masa lalu. Tokoh-tokoh dalam filsafat Cina. Yang pertama, ada Konfusianisme atau Kongfuce, merupakan filsuf Cina yang hidup pada tahun 551 sebelum Masehi di daerah Lu di Santung. Ia berperan aktif di kekaisaran dinasti Cina pada saat itu. Setelah ditinggal mati ibunya, ia mengasingkan diri selama 3 tahun. Dan pada saat itulah ia mendalami sastra, sejarah, adat istiadat dari zaman Wen sampai zaman Mu. Disinilah dia menimba berbagai ilmu dan
dan dia merupakan seorang guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Inti dari filsafat Konfusianisme ialah keseimbangan dalam konsep yin dan yang. Yang kedua, Taoisme yang diprakarsai oleh Lao Tzu pada abad 6 sebelum Masehi. Ajaran Taoisme ini berkembang sampai dengan abad 2 sebelum Masehi. Taoisme terdiri dari aliran Chuang Tzu dan Huang Lao. Ajaran Taoisme adalah semua hal di dunia ini ada bagian positif dan negatif yang berlawanan akan mengubah satu sama lain dan tidak boleh tidak alami. Semua tergantung atas kodratnya. Ada perbedaan antara agama Tao dengan filsafat Tao, yaitu tentang pemahaman mengenai tujuan dari keberadaan manusia itu sendiri. Pandangan pragmatisme mengenai hubungan alam dan manusia. Paham pragmatisme merupakan cermin dari lifestyle masyarakat Amerika pada umumnya. Pragmatisme merupakan sebuah aliran yang berusaha menggali antara tradisi empirisme dan tradisi idealisme. Dalam pandangan pragmatisme, manusia dan alam dipandang sebagai sesuatu yang selalu saling bersandar. Manusia bukan dua bagian jiwa yang berbeda antara jiwa dan badan. Ia bersatu dengan alam dan alam diinterpretasikan sehingga mencakup manusia. Alam dan manusia adalah alam yang sudah berpikir dan menjadi jelas. Pragmatisme menekankan pada pendirian dan metode lebih daripada doktrin filsafat yang sistematis. Paham tentang pragmatisme membawa sebuah egoisme bagi manusia. Pragmatisme telah mendominasi masyarakat barat, merupakan sebuah pencapaian filsafat yang sangat bagus. Filsafat yang semula hanya berhenti pada masalah-masalah yang bersifat esensial, oleh paham pragmatisme telah dilahirkan ke dalam dunia. Pragmatisme menekankan pada pendirian dan metode lebih daripada doktrin filsafat yang sistematis. Teori kebenaran yang diungkapkan oleh seorang tokoh pragmatisme, William James, mengatakan bahwa suatu ide itu benar jika ia berhasil dan memberi akibat-akibat yang memuaskan. Oleh sebab itu, kebenaran bersifat relatif dan terus berkembang. Kebenaran atau truth adalah yang menjadikan berhasil dalam cara kita berpikir. Yang pertama adalah zaman klasik antara tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat, 100 aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Namun, kelihatan juga sejumlah konsep yang dipentingkan secara umum. Misalnya Tao yang berarti jalan, T yang berarti keutamaan atau seni hidup, Yen yang berarti peri kemanusiaan, I yang berarti keadilan, Tian yang berarti surga, dan Yin Yang yang berarti harmoni kedua prinsip induk, prinsip aktif laki-laki, dan prinsip pasif perempuan. Sekolah-sekolah terpenting dalam zaman klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Konfusianisme. Konfusius, bentuk Latin dari nama Kongfuce, yaitu guru dari suku Kung, hidup antara 551 sampai 497 sebelum Masehi. Ia mengajar bahwa Tao atau jalan sebagai prinsip utama dari kenyataan adalah jalan manusia. Artinya, manusia sendirilah yang dapat menjadikan Tao luhur dan mulia. Kalau ia hidup dengan baik, keutamaan merupakan jalan yang dibutuhkan. Kebaikan hidup dapat dicapai melalui peri kemanusiaan, Yin, yang merupakan model untuk semua orang. Secara hakiki, semua orang sama walaupun tindakan mereka berbeda. Yang kedua, Taoisme. Taoisme diajarkan oleh Lao Tzu atau yang guru tua yang hidup sekitar 550 sebelum Masehi. Lao Tzu melawan Konfusius. Menurut Lao Tzu, bukan jalan manusia melainkan jalan alamlah yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tzu adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal,
mutlak dan tak ternamai. Ajaran Lao-tzu lebih-lebih metafisika, sedangkan ajaran Konfusius lebih kepada etika. Puncak metafisika Taoisme adalah kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang Tao atau jalan. Kesadaran ini juga dipentingkan di India. Ajaran Neti itu tidak begitu. Dan dalam filsafat barat, di mana kesadaran ini disebut dokta ignorantia, ketidaktahuan yang berilmu. Yang ketiga, yin dan yang. Yin dan yang adalah dua prinsip induk dari seluruh kenyataan. Yin itu bersifat pasif, prinsip ketenangan, surga, bulan, air, dan perempuan, simbol untuk kematian dan untuk yang dingin. Yang itu prinsip aktif, prinsip gerak, bumi, matahari, api, dan laki-laki, simbol untuk hidup dan untuk yang panas. Segala sesuatu dalam kenyataan kita merupakan sintesis harmonis dari derajat yin tertentu dan derajat yang tertentu. Yin dan yang ini juga berkaitan dengan asma Tuhan, yaitu antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah yang maha kasih dan Ar-Rahim adalah yang maha penyayang. Dan antara yin dan yang seharusnya itu bersatu atau saling melengkapi. Yang keempat adalah Maoisme. Aliran Maoisme didirikan oleh Mao Tse antara tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi. Mao Tse mengajarkan bahwa yang terpenting adalah cinta universal, kemakmuran untuk semua orang, dan perjuangan bersama-sama untuk memusnahkan kejahatan. Filsafat Maoisme sangat pragmatis, langsung terarah kepada yang berguna. Segala sesuatu yang tidak berguna dianggap jahat, bahwa perang itu jahat serta menghambat kemakmuran umum tidak sukar untuk dimengerti. Tetapi Mao Tse juga melawan musik sebagai sesuatu yang tidak berguna, maka jelek. Yang kelima adalah Ming Chia. Ming Chia atau sekolah nama-nama menyibukkan diri dengan analisis istilah-istilah dan perkataan-perkataan. Ming Chia yang juga disebut sekolah dialektik dapat dibandingkan dengan aliran sofisme. Dalam filsafat Yunani, ajaran mereka penting sebagai analisis dan kritik yang mempertajam perhatian untuk pemakaian bahasa yang tepat dan yang memperkembangkan logika dan tata bahasa. Selain itu, dalam Ming Chia juga terdapat khayalan tentang hal-hal seperti eksistensi, relativitas, kausalitas, ruang, dan waktu. Yang keenam adalah Fajia. Fajia atau sekolah hukum cukup berbeda dari semua aliran klasik lain. Sekolah hukum tidak berpikir tentang manusia, surga, ataupun dunia, melainkan tentang soal-soal praktis dan politik. Fajia mengajarkan bahwa kekuasaan politik tidak harus mulai dari contoh baik yang diberikan oleh kaisar atau pembesar-pembesar lain, melainkan dari suatu sistem undang-undang yang keras sekali. Tentang keenam sekolah klasik tersebut, kadang-kadang dikatakan bahwa mereka berasal dari keenam golongan dalam masyarakat Cina. Yang pertama kaum ilmuwan, yang kedua rahib-rahib, yang ketiga okultisme dari ahli-ahli magis, yang keempat kasta ksatria, yang kelima para pendebat, dan keenam ahli-ahli politik. Yang kedua adalah zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme antara tahun 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. Bersama dengan perkembangan Buddhisme di Cina, konsep Tao mendapat arti baru. Tao sekarang dibandingkan dengan nirwana dari ajaran Buddha, yaitu transendensi di seberang segala nama dan konsep di seberang adanya. Yang ketiga zaman Neo-Konfusianisme, yaitu tahun 1000 sampai 1900 Masehi. Dari tahun 1000 Masehi, Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Cina. Kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga, dan kemakmuran material.
yang merupakan nilai-nilai tradisional di Cina sama sekali dilalaikan, bahkan disangkal dalam Buddhisme, sehingga ajaran ini oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali asing. Yang keempat adalah zaman modern, zaman setelah tahun 1900 Masehi. Sejarah modern mulai di Cina sekitar tahun 1900. Pada permulaan abad ke-20, pengaruh filsafat barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir-pemikir barat diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Aliran filsafat yang terpopuler adalah pragmatisme, jenis filsafat yang lahir di Amerika Serikat. Setelah pengaruh barat ini mulailah suatu reaksi, kecenderungan kembali ke tradisi pribumi, terutama sejak tahun 1950. Filsafat Cina dikuasai oleh pemikiran Karl Marx, Lenin, dan Mao Zedong yang beraliran komunis. Inilah sejarah perkembangan filsafat Cina yang merupakan filsafat timur yang termasuk kepada filsafat barat. Misalnya filsafat Yunani, filsafat Helenisme, filsafat Kristiani, filsafat Islam, filsafat zaman Renaissance, zaman modern, dan masa kini.